Salam kasih damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, bagaimana kabarnya selama masa-masa ini di rumah? Ada yang memang bercerita bahwa masa-masa di rumah merupakan masa yang sulit, baik bagi suami istri atau juga bagi anak-anak. Bahkan bukan hanya itu, masa sulit itu juga menyangkut tentang hal-hal yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Setelah selesai pandemi COVID yang terjadi di Tiongkok, ada banyak laporan yang masuk yang menggugat cerai suami atau istrinya. Bahkan di tanggal 6 April 2020 dari laporan BBC dikatakan bahwa mereka yang menelpon ke National Domestic Abuse itu meningkat 25%. Banyak dari pasangan, mungkin itu suami atau istri, yang melaporkan kekerasan yang dia alami di dalam rumah tangganya. Kekerasan yang terutama diperoleh dari suami atau istri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah dari awal Tuhan menciptakan pernikahan itu untuk dinikmati oleh suami istri dan untuk mendatangkan kebahagiaan? Karena memang di dalam blueprint-nya Tuhan menciptakan pernikahan, yang pertama-tama adalah untuk kemuliaan Allah dengan anak cucu yang kemudian dilahirkan. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi keturunan kita itu untuk memuliakan Allah. Dan yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan bagi suami istri. Bukankah itu yang menjadi tujuan semula pernikahan? Lalu mengapa akhirnya di dalam pernikahan timbul banyak ketidakpuasan yang membuat suami atau istri menggugat cerai atau terjadi kekerasan di dalam pernikahan tersebut? Ini berarti ada komponen yang terhilang di dalam pernikahan tersebut. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat komponen apa sajakah yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan untuk dinikmati oleh suami istri dan mendatangkan kebahagiaan. Mari kita melihat dari firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2. Yuk, saya mengajak kita semua untuk melihat dari Kejadian. Saya akan bacakan Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 25. Silakan membuka bagian firman Tuhan kita dari Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 25. Kalau sudah menemukannya, mari saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat ini, jelas ada komponen-komponen yang Tuhan nyatakan yang memberi kepuasan bagi pernikahan, khususnya bagi suami istri. Komponen apa sajakah itu? Kita akan melihat dan membahasnya bersama-sama. Yang pertama ialah komponen fisik. Komponen fisik ini berbicara tentang kedekatan. Mari saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang ada di dalam komponen pertama ini. Memang pada awalnya Tuhan Allah sempat menyatakan tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Tidak baik ini bukan berarti sesuatu yang jahat, tapi ada yang belum sempurna. Di dalam keadaan seorang diri manusia itu, di dalam keadaan diri Adam. Lalu Tuhan menciptakan seorang penolong baginya. Penolong di sini adalah seorang perempuan. Bapak Ibu,
Perempuan atau juga istri yang disebut penolong ini tidak mengindikasikan status yang lebih rendah dari laki-laki. Karena kata penolong ini justru dikaitkan sebagai seseorang yang dapat menyelamatkan laki-laki. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan laki-laki dari kesendiriannya, dari loneliness, kesendirian laki-laki itu. Makanya Tuhan menciptakan seorang perempuan. Nah, di sini pertama kita akan melihat komponen fisik, yakni kedekatan fisik ini ketika Tuhan menciptakan seorang penolong, yakni seseorang yang secara fisik dekat dengan dia, menjadi rekan, menjadi pendamping, menjadi sahabat, dan menjadi penolong. Inilah yang disebut sebagai kebahagiaan di dalam komponen fisik. Seseorang yang paling dekat dengan kita, yang berbagi hidup dengan kita, yang setiap hari kita lihat, dan kemudian yang dapat kita anggap sebagai sahabat dan juga sebagai penolong. Disinilah kepuasan yang pertama dinyatakan oleh Tuhan kepada Adam. Bapak Ibu, ini berarti kehadiran Hawa memberikan kepada Adam kepuasan secara fisik. Sekarang Adam memiliki teman atau pasangan. Ia dapat berelasi dengan Hawa, berada di sampingnya, dan bersama-sama menikmati semua yang Allah sediakan. Mereka juga dapat bersama-sama mengerjakan mandat yang diberikan Allah. Inilah yang disebut oleh seorang filsuf, David P. Gusse, sebagai companionship, persahabatan, yaitu pernikahan sebagai hubungan persahabatan dalam kebersamaan hidup sehari-hari. Bukankah ini hal yang sangat indah? Kita memiliki companionship dengan seseorang yang Tuhan berikan untuk menemani kita. Hal inilah yang memberikan kepuasan bagi Adam dan Hawa, yakni pada saat mereka hidup, pada saat mereka saling berbagi hidup. Ini yang pertama. Bapak Ibu, khususnya bagi suami istri, apakah Anda menganggap istri atau suamimu sebagai seorang sahabat yang apa saja atau juga ketika menghadapi pergumulan persoalan hidup itu dapat dibicarakan kepada suami? Ataukah justru ketika kita memiliki persoalan, kita takut menceritakannya kepada suami karena takut akan menimbulkan masalah yang terjadi di kemudian hari? Ini berarti hubungan companionship itu menjadi hubungan yang mungkin harus dipertanyakan dan juga diperbaiki di kemudian hari. Yang kedua, mari kita akan lihat komponen apa yang memberikan kebahagiaan kepada suami istri. Yang kedua adalah komponen spiritual. Kepuasan dalam pernikahan, komponen yang kedua adalah komponen spiritual. Kepuasan dalam komponen spiritual dialami oleh suami istri, yakni ketika Allah hadir dalam hubungan tersebut. Alkitab mencatat, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari bagian seorang laki-laki, yakni dari tulang rusuknya. Hal ini menegaskan perempuan berasal dari unsur yang sama dengan laki-laki, yakni satu tulang dan satu daging. Mereka juga secara sempurna menyatakan gambar dan rupa Allah. Pemahaman bahwa perempuan sebagai bagian dari laki-laki seharusnya tidak hanya dibatasi dalam pengertian secara fisik, tetapi juga dalam hal spiritual, yakni menggambarkan kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Ini merupakan konsekuensi ketika tindakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia.
Melalui nafas Allah inilah manusia memiliki roh yang sumbernya berasal dari Allah. Roh inilah yang memampukan manusia untuk berhubungan dengan penciptanya. Hubungan erat dan khusus antara Allah dengan manusia sangat terlihat di dalam Kejadian 1 dan 2. Jadi, di sini gambaran kepuasan hubungan spiritual antara Allah dan juga Adam dan Hawa juga dapat dilihat pada saat Allah bercakap-cakap dengan manusia, dan manusia itu juga menikmati persekutuan dengan Tuhan. Relasi ini tampak terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 dikatakan, manusia itu Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk. Jadi ini menggambarkan ada satu hubungan spiritual yang sangat dekat antara manusia dengan Allah dan antara juga suami istri dengan Allah. Di dalam bagian ini sebenarnya pernikahan Kristen ini melibatkan Allah yang kita kenal sebagai apa? Sebagai segitiga pernikahan. Jadi hubungan spiritual antara suami, istri dan juga Allah itu adalah segitiga pernikahan. Kalau misalnya suami istri tidak memiliki hubungan spiritual yang dekat dengan Allah, ini akan merusak kebahagiaan yang terjalin di antara mereka. Kalau misalnya hanya satu saja, misalnya hanya istri yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah di dalam hubungan spiritual tapi suami tidak, itu juga akan menimbulkan permasalahan di dalam kebahagiaan suami istri. Ini berarti segitiga sama sisi di dalam pernikahan ini harus terjalin dengan baik. Suami istri yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah harus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, memiliki iman yang sama, memiliki satu roh, satu baptisan seperti kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4. Ini menolong suami istri dapat memiliki kebahagiaan di dalam hubungan spiritual dengan Allah itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimanakah hubungan suami istri khususnya di dalam hubungan spiritualnya? Adakah suami istri sama-sama memiliki kedekatan dengan Tuhan? Ataukah selama ini kita jauh dari Tuhan, atau hanya salah satu yang dekat dengan Tuhan? Ini juga menjadi hal yang penting di dalam kepuasan suami istri. Yang ketiga, di dalam komponen yang memberikan kepuasan dalam pernikahan adalah komponen seksual. Komponen ketiga yang memberikan kepuasan dalam pernikahan ialah komponen seksual, yakni penyatuan suami istri dalam keintiman secara seksual. Dan keintiman seksual juga merupakan bagian yang esensi dari relasi dalam pernikahan. Nah, penyatuan seksual antara suami istri dalam pernikahan semata-mata bukanlah bertujuan untuk menghasilkan keturunan saja, bukan hanya untuk mempunyai anak saja, tapi juga bertujuan untuk rekreasi. Artinya Tuhan yang menciptakan hubungan seksual itu untuk kenikmatan dan kesenangan bagi suami istri. Jadi Tuhan menginginkan manusia ciptaannya menikmati seksualitas dalam pernikahan, karena itu adalah hadiahnya yang terbaik bagi suami istri. Bapak Ibu, ketika frase menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging di sini suami istri akan mengalami yang namanya mutual sexual pleasure. Kenikmatan seksual bersama yang berarti saling merasakan, saling memberikan dan mengalami kenikmatan seksual itu. Seks bukanlah tentang menaklukkan, mencapai atau mendapatkan hasil, tetapi tentang relasi dan menikmati proses yang terjadi dalam relasi tersebut. Jadi, kehadiran kasih dalam relasi di dalam hubungan seksual itu menciptakan perasaan aman, puas, penuh,
dan cinta kasih sebagai hasil dari proses dua menjadi satu pikiran, satu daging, dan satu roh. Jadi Bapak Ibu, ukuran keberhasilan dalam penyatuan seksual suami istri itu berjalan seiring dengan apa? Dengan perasaan cinta dan penghargaan yang semakin mendalam dari kedua pihak yang semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu kenikmatan bersama. Nah, di sini bukan hanya kenikmatan seksual, bukan hanya Tuhan ciptakan untuk laki-laki atau suami saja, tapi jelas untuk suami istri dan mereka dapat menikmatinya, dan dikatakan di ayat ke-25 tidak merasa malu. Itu berarti Adam dan Hawa atau suami istri melihat pribadi dan seksualitas mereka secara utuh dan sempurna. Kembali lagi, ada rasa aman, ada rasa percaya. Inilah yang membuat keduanya tidak merasa malu. Ada rasa penerimaan dan juga kebebasan di dalam mengekspresikan diri masing-masing. Bapak Ibu, mari kita sebagai suami istri melihat hubungan seksual itu sebagai sesuatu yang indah di dalam Tuhan yang memberikan kepuasan bagi suami istri. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam pernikahan. Kemudian komponen yang terakhir. Apa itu komponen yang terakhir yang memberikan kepuasan dalam pernikahan? Yang terakhir ialah komponen emosi dan juga yang disebut dengan komponen secara psikologis. Komponen secara emosi atau psikologis ini berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perasaan manusia atau juga hal-hal yang berkaitan dengan afek. Afek itu emosi ya, perasaan atau emosi. Juga berkaitan dengan passion. Passion itu gairah atau hasrat dan juga dengan mood, suasana hati. Jadi, waktu berbicara komponen emosi mengandung 3 hal ini ya. Ada afeknya, emosinya, ada passionnya, hasratnya, ada moodnya, suasana hati di dalamnya. Di dalam komponen emosi seringkali terkandung makna komponen psikologis ini karena juga menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diri atau mental dari emosi seseorang. Misalnya semangat dan kerinduan. Jadi di dalam aspek komponen emosi ini ada semangat dan kerinduan, ada pengabdian dan spiritualitas, ada kekaguman, ada belas kasihan dan kasih sayang, ada kegembiraan dan kegairahan yang besar, dan ada pengabdian dan pengorbanan. Ini termasuk di dalam komponen emosi psikologis. Jadi kalau ada komponen ini, ada pengorbanan di dalamnya, ada pengabdian, ada kasih sayang di dalamnya, tentu saja ini akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi hubungan suami istri. Bapak Ibu, kembali lagi kalau tadi kita melihat di dalam frase mereka keduanya telanjang tapi mereka tidak merasa malu, ini memang menggambarkan keadaan mental seseorang yang berani terbuka di hadapan pasangan atau atau juga suami atau istrinya. Dan kemudian ini pengalaman ini juga menunjukkan ada perasaan puas dan hasrat yang besar di dalamnya. Jadi ketika aspek psikologis atau emosi ini ada, memang ini akan membuat terjalinnya hubungan suami istri yang sangat dekat. Dan ini berakar pada rasa aman, saling memiliki dan perasaan damai karena dicintai dan mencintai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah ada komponen emosi dan psikologi seperti itu di dalam hubungan dengan suami atau istri saudara? Mungkin ada yang mengatakan saya sudah merasa tawar di dalam hubungan suami istri itu. Sebenarnya perasaan tawar itu terkadang harus dicari apa yang menyebabkan itu terjadi. Mungkin ada komponen di awal yang sudah terhilang. Mungkin itu adalah komponen secara spiritual atau juga komponen di dalam hal companionship atau fisik, atau juga komponen di dalam hubungan seksual yang indah di hadapan Tuhan.
atau juga di dalam komponen emosi ini. Bapak Ibu, inilah yang mungkin harus kita perhatikan kembali supaya kebahagiaan yang dari awal Tuhan ciptakan bagi suami istri kembali dapat kita rasakan di dalam hubungan suami istri. Mari kita bawa hubungan suami istri kita ini ke hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan menolong kita mencari apa yang terhilang di dalam keempat komponen itu. Dan kita bawa di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan memulihkan kembali hubungan suami istri. Kiranya Tuhan terus memberkati hubungan suami istri menjadi hubungan yang sama-sama kembali seperti semula, menikmati kebahagiaan yang Tuhan ciptakan lewat pernikahan itu. Dan kembali kita dapat berkata seperti Adam di dalam komponen psikologis tadi, inilah dia satu kegaguman yang besar dan penerimaan. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Biarlah ini juga tetap kita nyatakan di dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.